Kembali bersama kami di Prime Time Talk. Kita akan menyapa Bapak Suharso Monoarfa. Oke, baik. Kita akan coba menghubungi Pak Suharso Monoarfa nantinya, Bang Ucok. Dan saya kembali ke Bang Ucok. Tadi kan kita sudah sempat menyinggung tentang pemerintah sendiri belum berkoordinasi dengan anggota DPR. Nah, berarti mungkin saja kemudian meskipun ini sudah diparipurnakan dan disetujui, dalam pencairan dananya ini juga bisa bermasalah kalau misalnya dari Kementerian atau Menteri Keuangan sendiri tidak ini ya, tidak approve. Kelihatannya gini, paripurna hari ini itu hanya mengambil legitimasi ya bahwa anggota dewan itu setuju dengan dana aspirasi ini supaya bisa menekan pemerintah supaya dana itu lolos turun gitu atau disetujui oleh pemerintah. Itu artinya ini semacam menjebakkan legitimasi supaya pemerintah itu oke untuk itu gitu. Tapi menurut saya nanti mekanismenya itu nanti yang akan dibangun itu dana ini kalau terjadi ya dana ini tidak akan mungkin masuk ke rekeningnya pengguna anggaran yang namanya Kementerian Teknis, nggak mungkin karena itu akan banyak hambatan. Tapi ini kelihatannya nanti akan ke Pemda. Karena kalau di Pemda itu atau di Sekjen DPR, mereka anggota dewan ini bisa nginjek gitu loh, bisa nginjek, bisa ngatur, bisa main mata gitu, bisa mana aja yang mau diatur kayak gitu itu. Tapi kalau Bang Ucok ini kan juga memberikan peluang bagi pemerintah daerah nanti ya. Oke, DPR-nya bisa terlepas karena tidak memegang uang sama sekali. Tapi kemudian yang menjadi pihak eksekutornya di daerah justru yang menjadi mesin dari anggota DPR tersebut untuk mengeruk uang. Itu. Pokoknya mereka yang megang rekening, mereka yang merencanakan gitu kan. Masalah proyek nanti tetap aja nanti anggota dewan yang akan masukkan ke sana. Pokoknya uang saya ke sini. Pokoknya harga beberapa dana aspirasi di DPRD, ya, kayak di Kerawang, di DKI, itu kan banyak ini ya, banyak dimainkan. Main mata antara anggota dewan dengan para dinas kayak gitu. Perusahaan yang menang juga harus diatur semuanya gitu. Di situ anggota dewan nanti tanda kutip dapat yang namanya setoran itu. Oke, baik. Nah, saya kembali ke Ibu Yani. Ibu Yani, bagi sejumlah fraksi kemudian yang tidak setuju, tapi dana ini kemudian misalnya disetujui oleh Kementerian Keuangan misalnya sebesar 11,2 triliun rupiah per tahun. Nanti dari fraksi yang tidak setuju akan seperti apa? Apakah tetap akan menerima dananya atau bagaimana, Ibu? Ya kalau kita menolak ya jangan terima dananya lah. Kalau jangan menolak, tapi silakan saja kalau memang yang menyetujui itu ya silakan. Cuman yang saya sayangkan sekali gitu, bagaimana mekanisme dasar hukum yang menguatkan itu kan belum ada, itu saja. Dan kami itu bukan pengguna anggaran, kembali lagi. Nah, apapun bentuknya itu lebih baik saya sarankan kepada DPR melalui pimpinan DPR menyurati pemerintah, Presiden bahwa keluarkan aja Perpres gitu untuk wakil rakyat itu dilibatkan dalam musrembangda dari tingkat daerah, kabupaten, provinsi sampai nasional. Nah, disitulah silahkan wakil rakyat yang di DPR RI gitu mewakili daerahnya masing-masing berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat program mana. Nah, kalau misalnya kita mengajukan terus tidak ada hasil musrembang, ini kan ada jaka sebelum dahar pete itu nyambung, Nah, ini kok masa dibiarkan gitu loh. Nah, hasilnya apa gitu. Bahkan ada juga dari masyarakat juga sempat menyampaikan bahwa dari masyarakat juga sempat menyampaikan, Ibu, meskipun itu dibawa sampai di musrenbangda, belum tentu kemudian itu bisa sampai di masyarakat dan terrealisasi dengan baik, begitu, Ibu? Enggak, kalau di musrembangda apa yang menjadi kekurangan dari pihak pemerintah? Oh, ini misalnya contoh daerah saya, daerah Cirebon Indramayu. Contoh ini ya. Misalnya Indramayu, banyak desa yang belum ada infrastruktur untuk irigasinya dan sebagainya. Nah, pemerintah daerah setempat tidak mengakomodir dengan APBD. Ini contoh nih. Nah, saya sebagai wakil rakyat representasi dari dapil saya, Pemda, ini program saya masuk ke ini legalisasi karena kami punya aspirasi untuk harus kita jalankan di kecamatan ini. Nah, di musrembangda itu diketok antara pemerintah daerah dengan DPRD setempat. Tapi Ibu, siapa yang kemudian menjamin dana itu bisa sampai benar-benar di masyarakat, Ibu? Untuk dananya nggak mungkin kita yang akan mengelola karena kami bukan pengguna anggaran. Sekali lagi, ya mengelola itu adalah eksekutif. Kalau kami yang mengelola, wah celaka 12. DPR itu fungsinya 3.
Kalau jadi masih di Undang-Undang MP3 fungsinya hanya 3 kok, legislasi, anggaran dan pengawasan. Adapun nanti kalau kita di Musrembangda, di Musrembang provinsi dan nasional, aspirasi kita tidak termaktub dan tidak jalan, fungsi kita jalankan, fungsi pengawasan itu, Pemda, gimana sih lo? Kan gue udah gini-gini, kan mestinya begitu dong. Itulah representasi kita sebagai wakil rakyat menjalankan fungsinya di pengawasan ini, bukan kita yang menggunakan anggaran. Bukan kita kong-kali-kong ini kayak gini-gini sebagai oke setuju ya, gimana dan bukan itu. Oke, baik Bu Yani, saya kembali ke Bang Ucok. Bang Ucok, artinya itu juga salah satu alasan. Kemudian bagaimana kita bisa menjamin atau mereka menjamin dana itu bisa sampai juga di masyarakat. Kalaupun misalnya ini sudah diketok palu, kemudian juga ada anggaran yang mengucur, mungkin diserahkan ke pemerintah daerah. Artinya apakah anggota DPR ini melemparkan semua kewenangan, kemudian dan tanggung jawab mereka sebagai pihak yang menyampaikan aspirasi dan menjamin agar program itu bisa terrealisasi, tapi dananya bukan mereka yang mengawasi begitu? Iya, karena kan mereka bukan eksekutif ya, jadi mereka itu dananya masuk ke rekening daerah itu, ke Pemda tersebut gitu loh. Jadi dengan ke Pemda, jadi semua ya dana-dana ini Pemda yang bertanggung jawab, Pemda yang bertanggung jawab, termasuk eksekusinya, termasuk pertanggungjawabannya nanti kayak gitu. Mereka nanti yang tanggung jawab. Ini seperti dana desa. Dana desa itu kan masuk ke Pemda, masuk ke desa. Kalau ini enggak ke Pemda, nanti Pemda itu nanti jalan mana yang mau dibangun, jalan mana yang mau diperbaiki gitu loh. Nah, lewat Musrembangda yang kemudian disarankan oleh Bu Yani sendiri, apakah itu menjadi salah satu solusi kemudian menurut Bang Ucok sendiri, atau itu bisa juga tetap jadi tumpang tindih karena ada dana desa, ada dana-dana lain yang kemudian masuk juga begitu dan mengucur ke pemerintah daerah? Ya, ini akan tumpang tindih gitu. Sebetulnya kalau dalam beberapa peraturan itu dana APBN itu dikhususkan hanya untuk jalan-jalan negara gitu kan, dibangun jalan negara gitu. Sedangkan jalan provinsi ada kan, nah itu dari APBD provinsi. Nanti ke kabupaten itu ada nanti jalan-jalan dari kabupaten dibiayai oleh mereka dengan pajak rakyat kayak gitu loh. Tapi ketika ini masuk ke masuk ke Pemda gitu, ini nanti akan bisa tumpang tindih di antara provinsi, di antara kabupaten dan negara, ini akan tumpang tindih. Makanya menurut saya perencanaan ini nanti, ini kan kayak di Jawa, nanti ini betul-betul nanti dana ini betul-betul yang enak itu di Pulau Jawa. Pulau Jawa itu karena tadi berdasarkan pemaparan dari Bu Yani begitu ya? Iya, Pulau Jawa yang agak sengsara itu gigit jari itu ya Papua, kayak gitu. Itu yang akan terjadi. Bang Ucok, mungkinkah kemudian juga dengan dana aspirasi yang disampaikan dan dibahasakan ada dana aspirasi untuk masyarakat ini menjadi salah satu hal yang dilakukan oleh DPR dalam bentuk kampanye terselubung begitu, Bang? Iya, ini memang salah satu adalah untuk celengan mereka. Celengan mereka, jadi dengan, kan nanti kalau udah ini sebetulnya di Pemda itu hanya ini doang, tabungan atau rekening mereka. Sebetulnya ini dana DPR ya, tapi disimpan banknya itu ya Pemda tersebut. Dengan dalih DPR tidak mau memegang uang itu begitu mah ya? Bohong itu, enggak itu. Tetap aja nanti DPR yang mengatur semua, mau kemana-mana DPR semua yang mengatur kayak gitu. Mau ke bangun apa, mau dipotong berapa, itu tetap DPR yang ngatur nanti semuanya kayak gitu. Jadi ini nanti ditabung di Pemda, di bank Pemda, nanti udah jelas bahwa jalan ini melalui Pemda, anggota dewan ini loh yang yang bangun gitu. Itu kan nggak baik. Artinya masyarakat nanti melihat karena dana itu atau pembangunan tersebut itu tidak melihat karena DPR ya sebagai institusi wakil rakyat, tapi lebih kepada siapa dan figurnya begitu ya. Individual. Jadi itu sama aja membodoh-bodohi masyarakat. Kenapa? Ini uang bukan uang DPR. Ini ya ada uang rakyat. Uang rakyat masuk APBN dikasih lagi ke rakyat. Ngapain lagi sosok pahlawan bawa ini uang saya kayak gitu loh. Seharusnya kalau uang udah dikasih ke masyarakat gitu, udah tinggalin. Memang itu hak mereka. Ini enggak kan? Mereka mau minta DPR ini terus kasih tahu siapa yang mau minta belas kasihan. Besok pilih saya lagi ya, gitu-gitu aja kayak gitu. Memang tabungan gitu. Baik, Bang Ucok dan Ibu Yani, kita ada penelpon, kita terima dulu. Ada Pak Sastro di Surabaya. Halo Pak Sastro. Halo, selamat malam Mbak. Halo Pak Sastro, iya. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Sastro, mungkin volume televisinya bisa dikecilkan dulu Pak, karena ini feedback di studio. Sudah. Oke, Pak Sastro suaranya bisa lebih jelas ya. Pak Sastro ingin mengkritisi hasil putusan paripurna DPR kah tentang dana aspirasi, atau Bapak ikut mendukung juga? Iya. Kalau DPR ini saya lihat sudah terlalu melebar. Terlalu melebar. Kewenangannya.
kewenangannya yang dia buat sudah terlalu lebar. Nggak ada lagi yang ngawasi dia. Nah, karena dia nggak diawasi lagi, ya jangan kepres dikeluarkan, dekret aja. Nah gitu. Nah, dekret aja dikeluarkan, dekret biar kembali baru semua dan dikelola oleh negara ini baik-baik gitu. Bagus-bagus gitu. Tapi kan dana aspirasi ini sebenarnya sebagai jawaban bagi masyarakat yang sebenarnya ingin agar beberapa wilayah di daerahnya itu bisa segera disentuh dalam tanda kutip oleh uang negara begitu, diperbaiki kah atau mungkin direnovasi begitu Pak? Apa sih yang tidak bisa dibikin itu kan hanya cerita. Cerita 1001 malam bisa kita bikin katanya. Tapi lihat nanti kalau sudah jalan akan banyak orang masuk penjara. Baik, Anda tidak yakin kemudian dana ini bisa sampai di masyarakat begitu ya Pak ya? Bisa sampai, tapi bisa lebih banyak bocor. Jadi besok banyak orang daerah, pelaksana itu daerah akan masuk penjara. Nah, akan penuh besok penjara dengan yang menggunakan anggaran aspirasi itu. Mari kita buktikan besok. Nah, saya yakin 50% Pemda-Pemda itu akan masuk penjara yang melaksanakan uang itu, yang menggunakan uang itu, yang mengelola anggaran itu. Nah, mari kita saksikan besok. Bahkan ini di dekret aja ini, biar ada DPR baru. Itu pendapat saya Mbak. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, selamat malam Pak Sastro di Surabaya. Baik, ini mungkin tidak jauh berbeda dengan hal-hal yang sudah Bang Ucok kritisi dan juga Ibu Yani, bahwa mereka beranggapan bahwa memang dana aspirasi itu akan bocor dan masuk ke kantong masing-masing penguasa begitu ya Bang Ucok ya? Ya, saya sih besok 50% aja udah sampai ke masyarakat, udah alhamdulillah itu. Alhamdulillah. Nah, selama ini kemudian dana aspirasi itu kan hadir dalam bentuk atau nama yang berbeda begitu Bang Ucok ya? Beda-beda, meskipun dikatakan oleh pemerintahan sebelumnya mereka tidak pernah menyetujui mengenai usulan dana aspirasi, tapi itu hadir dalam bentuk yang berbeda. Bagaimana sebenarnya realisasinya di masyarakat itu Bang Ucok? Ya sama kayak gitu, kayak misalnya dana dana infrastruktur ya, dana infrastruktur daerah itu, penyusunan daerah itu juga ini dana aspirasi gitu ya. Dana aspirasi itu juga bentuknya kayak untuk air minum, untuk pembangunan macam-macam bentuk-bentuknya gitu ya. Ini juga kalau daerah itu dapat ya harus ini dulu, harus waktu itu kan harus disuap dulu anggota dewannya, baru daerah itu dapat kayak gitu. Nah itu kalau dia nggak disuap nggak dapat kayak gitu. Ini juga kayak ini dana aspirasi ini yang saya lihat gitu. Ini kelihatannya kan tiap dapil itu kan nanti ada 2 Pemda ya, ada 2 Pemda. Nanti kalau ada 1 Pemda yang nggak dapat nggak ada setorannya ke anggota dewan atau ngelawan, itu nanti dipindahin ke ini lain, ke Pemda. Udah gua Pemda ini aja, setorannya lebih tinggi di sini kayak gitu. Pasti akan begini. Tapi gitu. Ibu Yani. Ibu Yani masih bersama kami? Ya, Ibu. Tadi dari tanggapan masyarakat sendiri bahwa dana aspirasi ini justru kemungkinan akan bocor kemana-mana. Realisasinya baiknya harus seperti apa, Bu, biar kemudian itu mulus sampai ke masyarakat? Begini, APBD, APBN itu adalah uang rakyat. 1 rupiah pun harus dipertanggungjawabkan terhadap rakyat. Mekanisme penggunaannya juga harus dipertanggungjawabkan secara baik. Nah, ini mengenai dana aspirasi ini yang kita sebut UP2DP ini, dasar hukumnya kan belum ada. Contoh, dengan adanya program keluarlah anggaran, ya kan? Nah, kayak mengenai program undang-undang desa, lahirnya undang-undang desa, adanya program, adanya dana. Nah, program desa itu udah jelas. Ada program mengenai pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia untuk di pedesaan dan sebagainya. Melalui mekanisme apa? Transfer daerah. Nah, ini dana aspirasi melalui mekanisme apa? Yang dicantum dalam Undang-Undang Keuangan Negara itu ininya mekanismenya transfer daerah, dana alokasi khusus, dana alokasi umum, atau bagi hasil. Nah, melalui mekanisme apa DPR ini menggunakan dana itu? Transfer daerah kah? Kalau dari fraksi Hanura atau bagaimanakah? Ini kan belum. Baik, dari fraksi Hanura sendiri kemudian berpikir bahwa ini harus melalui mekanisme seperti apa, Ibu? Tidak, fraksi Hanura sejak periode kemarin menolak. Seandainya kemudian ini terrealisasi, Bu, mekanisme seperti apa yang diharapkan, Bu?
rasa kalau ini sudah terrealisasi ya harus dibatalkan ya. Fraksi Hanura berkirim surat kepada pemerintah untuk membatalkan ini kalau bisa gitu. Nah kalau memang ini terus dilegalkan ya, saya khawatir nanti karena landasan hukum belum ada, itu bagaimana nanti pertanggungjawabkan, karena ini adalah uang rakyat. Itu aja yang kami sangat khawatirkan ya. Nah kalau minasnya mekanisme aja belum jelas. Oke, baik. Ibu Yani, saya kembali ke Bang Ucok. Bang Ucok, ini realisasinya akan seperti apa? Misalnya kemudian ini disetujui atau disepakati, sepertinya juga DPR sudah cukup yakin terlepas dari 3 fraksi yang menolak. Nah, itu akan seperti apa? Karena kan mereka sebenarnya tidak satu suara juga. Artinya ada kemudian 3 fraksi yang tidak mendapatkan jatah atau menolak, akan menolak jatah tersebut. Nah, itu akan lebih apa ya? Ketimpangannya akan semakin kelihatan begitu, Bang Ucok. Nanti bentuknya itu, realisasinya itu kayak transfer daerah, ke transfer daerah. Mungkin bisa transfer daerah, bisa nanti memakai rekeningnya DPR, sekjen DPR. Tapi kelihatannya kalau sekjen DPR ini nggak mau nih kelihatannya, karena terlalu rentan gitu ya. Tapi nanti kalau nggak mau sekjen DPR, maka akan dipakai mekanisme transfer daerah. Berarti nanti kayak dana desa itu ya, dana desa dari Kementerian Keuangan langsung masuk ke rekeningnya Pemda. Iya, tapi maksud saya artinya ada beberapa wilayah atau wilayah-wilayah yang kemudian memilih anggota DPR dari fraksi Hanura, Nasdem, dan juga PDI Perjuangan yang menolak. Itu kemudian mereka tidak merasakan, artinya ketimpangan itu akan semakin kelihatan, pembangunan yang tidak merata itu semakin kelihatan, begitu Bang Ucok ya? Iya, makin kelihatan, makin kesenjangan itu makin kelihatan. Pemerintah sebaiknya harus seperti apa ini Bang Ucok? Pemerintah sebaiknya harus menolak. Karena dengan sistem dana aspirasi ini tidak berkeadilan dengan anggaran gitu kan. Karena semua rakyat itu membayar pajak, pajak ini masuk ke APBN, seharusnya kan menerima kembali gitu kan, tapi kelihatannya yang diterima mereka kan nggak sebanding. Ada daerah yang kaya, ada daerah yang nanti yang dapat banyak kayak gitu. Udah itu ini juga nanti dan aspirasi ini juga, bayangin aja nanti dan aspirasinya di suatu daerah itu full, tiba-tiba di Papua, di Maluku ada bencana kayak gitu kan. Jadi kan itu nggak bisa dialihkan tuh duit kan gitu kan, karena memang dalam pagunya kan udah ditetapkan bahwa pagu untuk Jawa ya Jawa, ini nggak boleh dialihkan ke Maluku ketika ada bencana, ada apa, itu juga bikin bahaya kayak gitu. Baik, kita masih akan melanjutkan perbincangan ini di segmen berikutnya, Bang Ucok dan juga Ibu Yani, dan pemirsa kami juga menanti partisipasi Anda di Prime Time Talk petang ini, dan tetaplah bersama kami.